600.000 hadis diseleksi secara cermat dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung, 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? 37.500. Nah, dibagi 12 bulan, 3.125. Dibagi 30. 104. Sehari dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas satu hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun aja ngakal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-faqir wa dhaif, hamba Allah pecinta Sahihul Bukhari, kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Yang pertama, kami akan menanggapi bahwa kita itu harus selektif di dalam menerima pendapat. Artinya apa? Tidak semua perbedaan pendapat itu recommended untuk diterima pendapatnya. Dalam kaidah usul fikih disebutkan, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nazari. Jadi perbedaan pendapat yang bisa diterima itu adalah perbedaan pendapat dari orang yang qualified keilmuannya, orang yang mumpuni keilmuannya, mempunyai kapasitas di bidang keilmuan yang dia bicarakan. Jadi kalau Buya Syakur bukan ahli hadis, jangan berbicara hadis. Kalau Anda bukan tokoh yang diterima di kalangan para muhadithin, Anda jangan berbicara hadis sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarh Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari, beliau mengatakan, idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang itu kalau berbicara bukan pada sesuatu yang menjadi bidangnya, maka dia akan berbicara sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi dianggap aneh. Imam Bukhari dianggap tidak mungkin. Dalam kurun 16 tahun beliau mengumpulkan hadis, menyeleksi hadis sampai 600, karena dia mengukur dengan dirinya sendiri. Maka apa kata Imam Ibnu Hajar? Fal insan indama yatakallam fi ghairi tahassusihi sayatakallam ghaliban bima la ya'lam. Seseorang ketika berbicara pada sesuatu yang bukan bidangnya, bukan takhasusnya, maka dia akan berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Imam Syekhul Islam Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi, beliau berkata, ittafaqal ulama'u ala anna asahhal kutub al-musannafa sahihan al-Bukhari wa Muslim. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwa paling sahihnya kitab setelah Al-Quran yang dikarang oleh para ulama itu disepakati Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wattafaqal jumhur ala anna Sahih al-Bukhari asahhuhuma sahihan wa aktharuhuma fawaid. Jadi cukup
pendapatnya Imam Nawawi, apa artinya kalau dibandingkan dengan pendapatnya orang yang tidak qualified di bidang hadis? Oleh karena itu cukup kita iktidaan kepada Imam Muhyiddin An-Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin, mensyarahi Sahih Muslim, mengarang Minhaj, mengarang berbagai karya-karya luar biasa. Cukup kita ittiba kepada Imam Nawawi daripada hati kita dirusak oleh pemikiran-pemikiran orang yang memang latar belakangnya tidak punya takhasus ahliyah di bidang ilmu hadis, di bidang ilmu jarh wa ta'dil, dan dia bukan siapa-siapa, apalagi track recordnya adalah seseorang yang memang liberal. Maka bersihkanlah hati kita dari segala syak, keraguan-raguan yang ingin menanamkan at-tasykik di dalam hati kita. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.